Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan tema tentang aplikasi termodinamika pada aliran proses di bagian 2. Pada bagian 2 kali ini, kita akan mengenal yang namanya proses kompresi. Jadi, ketika pekan lalu kita sudah membahas ekspansi menghasilkan penurunan tekanan pada fluida yang mengalir, maka kompresi adalah kebalikan dari proses ekspansi, yaitu mengalami kenaikan tekanan. Alat-alat yang menggunakan prinsip kompresi antara lain adalah kompresor, pompa, kemudian fan, blower, serta ada pompa vakum. Nah, pada proses pembahasan kali ini juga, yang dipelajari adalah lebih ke spesifikasi energi yang dibutuhkan untuk proses kompresi yang steady state menghasilkan kenaikan tekanan. Kita masuk ke alat yang pertama, yaitu adalah kompresor. Jadi kompresi dapat dilakukan pada peralatan dengan bilah berputar atau rotary compression ya, seperti turbin yang beroperasi terbalik atau dalam silinder dengan piston bolak-balik. Nah, peralatan korotasi ini digunakan untuk aliran yang mempunyai volume tinggi, di mana ketika tekanan keluar itu tidak terlalu besar. Di sini ada gambar proses kompresi yang steady state, alat kompresor. Ini jelas gambarnya berbeda ya, kebalikan dari proses expander atau turbin pekan lalu. Ada tekanan masuk sebesar P1, kemudian tekanannya naik menjadi P2 dengan memasukkan kerja sebesar Ws. Pada proses kompresi, maka kerja isentropik diberikan dengan persamaan seperti ini. Efisiensi sama dengan Ws isentropik dibagi dengan Ws-nya. Atau dengan kata lain, efisiensi sama dengan delta Hs dibagi dengan delta H-nya. Dan efisiensi kompresor itu sekitar 0,7 sampai 0,8 saja. Proses kompresi ditunjukkan pada diagram H versus S, entalpi versus dengan entropi. Di sini kita melihat ada dua garis, yaitu ada garis 1 ke 2 aksen dan garis 1 ke titik 2. Garis dari titik 1 ke 2 aksen itu menunjukkan proses kompresi secara adiabatik reversible atau isentropik, yaitu dari P1 ke P2 di sini. Proses kompresi irreversibel aktual itu sebaliknya diperlihatkan oleh garis lurus, yaitu yang tidak putus-putus dari titik 1 ke titik 2. Proses yang lebih atau semakin irreversibel ya, yaitu saat semakin jauh dari titik ini. Berarti berada di mana? Berada di sebelah kanan dari P2 isobar. Jadi semakin ke sana maka prosesnya semakin irreversibel dan semakin rendah efisiensi proses yang terjadi. Di sini langsung saja kita masuk ke contoh 7.8 dari buku Smith-Van Ness. Saturated vapor steam atau uap jenuh ya pada 100 kPa, di mana pada tekanan ini maka temperatur jenuhnya adalah 9,63 derajat Celcius, dikompresi secara adiabatik menuju tekanan 300 kPa. Jika efisiensi kompresornya 0,75, maka berapa kerja yang dibutuhkan dan berapa suhu kondisi aliran keluarnya? Di sini kita bisa menyelesaikan dengan cara yang pertama, kita mengetahui atau mencari dulu kondisi steam awal, yaitu pada tekanan 100 kPa, kita cari nilai S dan H-nya, entropi dan entalpinya. Kita membutuhkan steam tabel pada 100 kPa. Di sini kita buka steam tabel 100 kPa. Ya, 100 kPa. Kondisinya adalah saturated vapor, tadi nilai H-nya adalah 2675,4 dan S-nya adalah 7,3598 ya. 7,3598 ya, sudah betul. Kemudian setelah kita mengetahui nilai
entropi dan entalpi pada titik masuknya, maka kita tentukan dulu S2 aksen. Dan S2 aksen karena kompresor itu bekerja secara isentropik di mana S2 aksen sama dengan S1, maka nilainya adalah tetap, yaitu 7,3598 kJ per kilogram Kelvin. Kemudian untuk menghitung nilai H2 aksen ya, setelah kita mengetahui S2 aksen, maka kita harus mengetahui H2 aksen. Caranya bagaimana? Caranya kita lihat pada tekanan P2 yaitu 300 kPa, maka kita cari nilai yang S-nya sekian. Kita cari P pada 300 kPa. P pada 300 ini 300 kPa yang nilai S-nya sekitar 7,3 sekian. Berarti ini ya, berada di antara 7,3119 dan 7,4177. Ini adalah berada pada suhu, kita lihat cek di atas, suhunya 200 dan 225 derajat Celcius, sehingga kita memerlukan interpolasi pada kondisi ini. Ini tadi 200 dan 225, kita tahu nilai S2 aksennya dari stim tabel, dan ini adalah S yang harus kita cari pasangannya dengan H2 aksen. Maka dengan cara yang seperti saya jelaskan pekan lalu, untuk interpolasi didapatkan H2 aksen ya sama dengan 2888,8 kJ per kilogram. Setelah kita mengetahui nilai H2 aksen, maka kita harus mencari yang sesungguhnya aktual, yaitu delta H. Delta HS sama dengan H2 aksen ini dikurangi dengan H1-nya. H2 aksen kita masukkan dikurangi H1, yaitu 2675,4. Kita dapatkan nilai delta HS sebesar 213,4 kJ per kilogram. Itu baru delta HS-nya ya. Baru adiabatik reversible atau isentropiknya. Kalau untuk aktual berarti kita harus mencari delta H, di mana delta H sama dengan delta HS dibagi dengan efisiensi. Di soal diketahui efisiensinya 0,75, sehingga delta H-nya didapatkan 284,5 kJ per kilogram. Langkah selanjutnya yaitu ketika sudah mengetahui delta H, maka pertanyaannya adalah berapa sih kondisi aliran keluar, yaitu terkait dengan H2, S2, dan T2-nya. Maka ini kita cari lagi dengan menggunakan rumus H2. Delta H kan sama dengan H1 plus H2. Kalau H2 berarti delta H sama dengan H2 min H1. Berarti H2 sama dengan H1 ditambah delta H. Didapatkan nilai sekian. Kemudian H2 sudah dapat, kita cari nilai S2 dan T2-nya. Bagaimana caranya? Caranya sama dengan menggunakan interpolasi pada stim tabel pada temperatur dan pada H2 yang sudah diketahui ya. Begitu kita masukkan di sini interpolasinya pada nilai T2 atau suhu akhir, yaitu suhu pada tekanan 300 kPa, didapatkan nilai 246,1 derajat Celcius. Ya, berarti temperaturnya jelas dia naik. Karena ada kenaikan tekanan, maka temperaturnya juga naik. Kemudian S2, berarti di sini interpolasinya kita membandingkan antara H2 dengan S2. Kalau tadi mencari T2, maka yang kita bandingkan T dengan H2. Jadi data yang belum diketahui dengan data yang sudah lengkap diketahui. Didapatkan nilai entropi kondisi 2 adalah 7,5019 kJ per kilogram Kelvin. Maka tahap akhir ditanyakan berapa kerja yang dibutuhkan pada proses kompresi tersebut. Maka WS sama dengan delta H. WS sama dengan delta H yaitu sama dengan ini, 284,5
kJ per kilogram. Alat yang kedua yang menggunakan prinsip kenaikan tekanan adalah pompa. Bedanya apa dengan kompresor? Kalau kompresor fluidanya berupa gas ya. Kemudian kalau pompa dia adalah cairan. Cairan yang biasanya dipindahkan dengan pompa itu umumnya dengan menggunakan peralatan rotary atau yang berputar. Dan untuk perhitungannya sama, yaitu WS sama dengan delta H. Di sini kita lihat untuk proses isentropik karena prosesnya sama, yaitu adiabatik reversible. Maka DH sama dengan V dikalikan dP. Dan WS isentropik sama dengan delta HS, maka kita masukkan ke integral dari P1 ke P2 V dP. Asumsi untuk cairan adalah V itu tidak tergantung pada tekanan. Beda sekali dengan gas. Kalau gas, volume itu sangat tergantung dengan tekanan. Apabila cairan, bukan demikian ya. Sehingga rumusnya menjadi WS isentropik sama dengan V dikalikan, karena ini konstan ya, dikalikan P2 dikurangi P1. Hasil dari integrasi persamaan ini. Dan delta H sama dengan CP delta T ditambah V dikalikan 1 min beta T dikalikan delta P. Dan delta S adalah CP ln T2 per T1 min beta kali V delta P. Nilai beta ini dapat diperoleh dari appendix B. Ya, di sini ada appendix B. Lebih tepatnya adalah appendix nanti B ya di sini B2. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk contoh soal 7.10 yaitu Smith-Vaness. Air pada suhu 45 derajat Celcius dan tekanan 10 kPa masuk ke dalam pompa secara adiabatik dan keluar pada tekanan yang lebih tinggi yaitu 8.600 kPa. Asumsikan bahwa efisiensi pompa yaitu 0,75, maka hitung kerja pompa, kemudian perubahan suhu air dan perubahan entropi air tersebut. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, kondisinya diketahui yaitu cair jenuh ya. Kenapa cair jenuh? Karena memang ketika masuk pompa itu pasti kondisinya adalah cair atau cair jenuh, yaitu saturated liquid pada suhu 45 derajat Celcius. Maka dari appendix B tadi kita dapatkan nilai V-nya sekian, beta, dan nilai dari CP-nya. CP air 4,178 kJ per kilogram Kelvin. Setelah itu kita hitung WS isentropik dan WS-nya. Masih ingat ya tadi? Saya ulangi lagi biar tidak lupa bahwa WS isentropik adalah WS ketika prosesnya adalah reversible, adiabatik reversible. Sedangkan WS di sini adalah WS irreversible di mana dia kondisi nyata. WS isentropik sama dengan delta HS sama dengan kita masukkan nilai dari V dikalikan delta P, yaitu V delta P yang 8.600 dikurangi dengan 10 kPa. Ini hasilnya. Karena 1 kJ sama dengan ini konversi satuan ya, 1 kJ sama dengan 10 pangkat 6 kilopascal cm kubik, maka WS isentropik sama dengan ini dibagi 10 pangkat 6, 8,676. Lalu bagaimana dengan nilai delta H? Tinggal delta HS ini dibagi dengan efisiensinya. Kita peroleh 11,57. Dan WS sama dengan delta H. Setelah itu WS sudah dapat, pertanyaannya WS sudah didapat kerja pompa. Lalu bagaimana dengan perubahan suhu dan perubahan entropinya? Kita gunakan rumus yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Kita pakai rumus delta H ini. Kita masukkan semua data-datanya. Dan di sini dari persamaan delta T-nya bisa dihitung ulang menjadi 0,95 Kelvin. Karena ini adalah selisih temperatur, maka untuk satuan Celcius pun nilainya akan sama dengan satuan Kelvin, asal dia
selisih ya atau delta T. Kalau T saja pasti berbeda satuan Kelvin nilainya dengan Celcius. Kemudian untuk delta S dengan rumus yang sama, semirip ya, maka delta S-nya kita masukkan Cp ln T2 per T1. T2-nya dari mana? T2-nya adalah dari T1 ditambah delta T. T1-nya 45 ditambah dengan 0,95 0,97 derajat Celcius kemudian diubah ke satuan Kelvin. T1-nya juga demikian. Dikurangi beta data dari appendix kalikan V juga dikali delta P-nya. Delta P-nya dalam satuan yang sudah dikonversi. Didapatkan delta HS sama dengan 0,0090. Nah, di sini artinya apa? Artinya bahwa pada proses pemompaan cairan, maka ada kenaikan temperatur meskipun hanya sedikit ya, tidak nyampe 1 derajat Celcius karena fluidanya berupa cairan. Berbeda tadi pada soal ketika kompresi, maka perbedaan suhunya itu sangat nyata, sangat besar. Dari yang awalnya tadi T1 adalah ini ya 99,63, maka dia langsung berubah menjadi 246,1. Inilah perbedaan kompresi antara cairan dengan gas. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.